A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim, bertemu lagi ya setelah hampir sepekan kita tidak berjumpa. Nah kali ini kami akan hadir ya menemani akhir pekan Anda tentunya dengan kajian-kajian bermanfaat dalam program Cahaya Hati Indonesia. Dan tentunya seperti biasa kita semua yang hadir di sini berharap hari ini kita mendapatkan ilmu ya yang insya Allah akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia hidup di dunia cuma sementara, karena itu manfaatkan sisa usia ini untuk memperbaiki diri kita. Sehingga insya Allah pada saat kita wafat, kita semua bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah kita akan mencoba mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan tentunya untuk memetik hikmah tersebut sudah hadir guru kita yang insya Allah akan memberikan kajiannya dan juga mengkaji tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh mereka. Dan siapa saja guru-guru kita yang hadir, kita berikan salam hormat dan takzim kepada guru kita Ustadz Ahmad Ikhram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dan juga Ustadz Khairul Mustagfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ini yang terakhir saya sebut tapi sudah tidak asing lagi. Beliau saya panggil Ustadz Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujai. Baik ya Ujai ya. Alhamdulillah ya Allah. Kalau ada Ujai bawaannya adem aja Bu. Tadi sebelum kita mulai kita udah dengar ceramah beliau tadi. Insya Allah. Dan juga nanti insya Allah nanti kita akan mendengarkan juga dan belajar ngaji bareng bersama guru kita. Kiai Munawir Ngacir ya. Ngacir ini apa artinya Bu? Ada yang tahu? Ngacir bukan ngacir kabur tapi ngaji ceria. Kita akan belajar ngaji nanti ya. Cara membaca Quran yang benar. Nah baik pemirsa yang ada di rumah dan juga seluruh jamaah yang hadir yang ada di Masjid Izzatul Islam di Bekasi Grand Wisata. Sama-sama kita saksikan sebuah VT yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari VT tersebut. Ini dia. Tampak dari luar rumah berukuran besar 2 lantai dengan pagar besi mengitari bangunannya telah ditumbuhi pohon dan semak belukar menandai rumah tidak terurus. Bangunan rumah kokoh dengan cat rumah yang masih bersih terbengkalai sejak tahun 2012. Sejak pemilik rumah berpisah, suami istri bercerai, suami kembali ke Madiun dan istri bernama Eni tetap tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan indah ini. Eni jiwanya tergoncang dan tidak bekerja. Rumah terbengkalai tanpa listrik dan air bersih. Eni berumur sekitar 60 tahun tinggal bersama anaknya bernama Tiko berusia 23 tahun. Untuk bertahan hidup, Eni memanfaatkan bantuan dari warga sekitar dan juga penghasilan dari anaknya Tiko. Tiko sangat berbakti pada ibunya. Tiko sehari-hari bekerja serabutan seperti menjaga keamanan setempat hingga bekerja di tempat jual beli mobil. Setelah viral tentang keberadaan rumah mewah tanpa diurus, pihak dinas sosial ingin membujuk Ibu Eni untuk dievakuasi. Proses alot sempat terjadi. Tiko sang anak tak rela berpisah dengan ibunya. Ya Allah, mungkin udah kita lihat ya dan kita mendengar berbagai macam versi tentang terjadinya peristiwa tersebut. Tapi kita lihat yuk, kita kaji dari sudut pandang agama Islam ya mengenai peristiwa ini. Bagaimana kita harus menyikapinya? Silakan Ujai, fadal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melihat tayangan yang tadi, para pemirsa, ibu-ibu, Ustadz Khalid, di mana pelajaran yang amat sangat berharga telah kita dapatkan tentang birrul walidain, yakni berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Dan yang luar biasanya lagi, hal ini terjadi kepada seorang ibu. Gitu kan. Jadi ibu itu memang
merupakan satu sosok manusia yang di dalam ajaran agama Islam amat sangat dimuliakan. Dan berbuat kebaikan kepadanya pasti akan mendapatkan keutamaan. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dan dalam sabda yang lain dikatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berikan kebaikan? Lalu Nabi mengatakan, ummuk, ibumu. Summaman ummuk, summaman ummuk. Ibunya ada 3 kali. Summa abuk, baru kemudian bapaknya. Maka satu hal yang amat sangat wajar dan memang begitulah seharusnya seorang anak memperlakukan daripada ibunya. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa viral hal yang sedemikian rupa, ya? Karena memang hal yang seperti ini berarti menjadi satu gambaran yang jarang ada pada seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, sosok siapa namanya itu yang viral? Eko ini gitu kan, menjadi wakil pelajaran bagi orang-orang yang lain yang mempunyai apa? Orang tua yang masih punya untuk senantiasa menjaga orang tuanya. Saking ngebelainnya sampai berhenti sekolah, bebe. Ini kemuliaan dan dia akan mendapatkan itu. Iya. Di hal yang paling utama di dalam amal soleh, ya, di dalam salah satu tanya jawab antara sahabat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi menjawab, apa amal yang paling mulia itu? Yakni birrul walidain, berbuat kebajikan kepada orang tua. Terakhir sebagai penutup yang ingin saya sampaikan, Beb, ingat Bu, amal yang satu ini baik dia kerjakan dengan baik ataupun dia kerjakan dengan buruk, maka dia akan mendapatkan balasannya kontan di alam dunia. Apa itu? Yakni berbuat kebaikan kepada orang tua atau uququl walidain, yakni berbuat jahat kepada orang tua. Siapa orang yang berbuat baik kepada orang tua, balasannya Allah balas kontan juga di dunia. Disimpan juga nanti di akhirat. Begitupun orang yang dia berbuat kejahatan kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, Allah kasih kontan dia di dunia, nanti kelak di akhirat juga dia akan mendapatkan. Wal iyadzu billahi min dzalik. Walhasil ini menjadi pelajaran buat kita agar kita sebagai anak yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya untuk benar-benar bisa mengutamakannya, lalu benar-benar ya untuk berbuat kebajikan kepada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ujai. Memang Allah memerintahkan kita wa ghadaba rabbuka 'ala ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsan. Ya, memerintahkan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi disandarkan 2. Disandarkan 2 ya. Allah baru daripada kedua orang tua. Ya Allah. Saking tingginya kemuliaan berbuat kebajikan kepada kedua orang. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, terima kasih banyak Ujai. Selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Khairul Mustakfirin. Fadhal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada, jamaah sekalian, dahsyat luar biasa ya Ibu. Suatu saat Rasulullah SAW dalam hadis di Sahih Muslim, nomor hadis 2542, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais lahu ummun bihi lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrah wa lahu bayadun muruhu fayastaghfir lakum. Kita refleksi, kita renungkan hadis ini luar biasa Bang David. Rasulullah SAW satu saat pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Sayyidina Umar,
Kalau Anda pergi ke Yaman, jangan lupa ada seorang wali, seorang hamba Allah yang soleh, yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia punya bekas penyakit kulit yang ada di pundaknya seperti logam. Dia memiliki ibundanya yang lansia sangat berbakti dengan dia. Dalam riwayat dikatakan bahwa beliau menggendong itu waktu tawaf. Ibu pernah gendong ibundanya. Bapak pernah gendong ibunda kita tawaf. Jangankan tawaf, di sini aja di depan sudah malas. Itu luar biasa Pak. Itu di dunia. Apresiasi Rasulullah yang begitu tinggi. Ya terhadap, bahkan walaupun berbeda agama pun Rasulullah SAW menyuruh kita tetap berbuat baik dengan orang tua kita, ayah ibu kita, khususnya ibu. Diriwayat di Sunan Tirmidzi, hadis nomor 1749, dari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Mus'ab bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau punya ibu namanya Himnah binti Sufyan. Berbeda agama. Dia bilang kepada anaknya, "Ya waladi, inni wallahi la akulu wala ashrab hatta takfur bi Muhammadin au amud." Luar biasa Bu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah. Dia punya ibunya berbeda agama dengan dia. Dia bilang, "Nak, kalau kamu tidak keluar dari Islam, saya nggak mau makan, nggak mau minum, mogok makan, mogok minum Bu ya. Kalau sekarang mogok makan, mogok minum." Tapi dalam riwayat dia nggak kuat juga, Bang David. Nggak makan mau minum dalam riwayat, mungkin 3 hari makan nggak kuat juga dia makan. Gitu. Nah, kemudian dia curhat ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sedih, kenapa?" Ceritain bla 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 begitu. Apa kata Rasulullah? "Kamu sebagai anak harus tetap berbuat baik." Disitulah latar belakang turunnya ayat Al-Quran sababun nuzul di surat Al-Ankabut ayat 8 dan di surat Luqman ayat 14 itu. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Luar biasa. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, Rasul berpesan pada dia, kamu tetap sebagai anak harus berbuat baik. Ibu minta dibikinin teh, bikinkan. Layani dengan baik. Tapi dengan masalah teologi, masalah akidah, tetap. Lakum dinukum waliyadin. Luar biasa. Ya, jadi banyak kisah itu. Abu Hurairah juga seperti itu. Ibunya juga berbeda agama. Ya, banyak ya. Saya kira ini kita bisa petik pelajarannya bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Tadi dalam hadis kan sudah jelas ya di Abu Hurairah di Sahih Muslim, ya itu apa Rasulullah SAW ya menyebutkan ibu berapa, Pak? Ibu berapa Pak? 3. Hah? Tuh ibunya melotot tuh. 3 apa? 3 kali maksudnya 3 kali lipat Bang. Ibu 3 nanti salah paham, mohon maaf ya. Ya jadi ibu berapa? 3 kali lipat derajatnya dibanding. Kenapa alasannya? 3M melahirkan. Mengandung, melahirkan dan menyusui. Makasih, mohon maaf. Baik. Makasih Bang. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu 3, ayah sekali maksudnya. 3 kali disebut, jangan salah nangkep ya. Waduh. Baik, setelah Ustadz Khairul Mustagfirin, kita dengarkan dari guru kita, Ustadz Ahmad Ikram. Silakan Ustadz, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada dan jamaah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini menyentuh kalbu ya. Kita jadi ingat di zamannya Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang ingin gebu-gebu jihad. Ingin perang, ya Rasulullah inni aratul jihada ma'aka. Ya Rasulullah, saya itu pengen banget jihad, perang, menemani engkau.
untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Bolak-balik disampaikan kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Irji, kamu pulanglah. Fabirriha, maka kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Saya kira ini tepat menggambarkan saudara kita yang sedang viral, saudara Tiko ya. Semoga ini juga menginspirasi kepada para jamaah yang lain, di mana anak-anak sekarang ini jangankan untuk berbakti kepada orang tua, terkadang dikasih tahu orang tua itu agak susah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Tentu saja banyak hal berhubung yang dibahas terkait dengan orang tua, setidaknya ada pelajaran. Satu, terkait dengan Tiko yang berbakti kepada orang tuanya. Lalu ibunya juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Bagaimana ketika patah hati, apa yang harus dilakukan. Kemudian menjadi seorang suami. Ini saya kira juga jangan mudah meninggalkan orang yang sudah mencintai. Apalagi sudah punya keturunan. Dalam kondisi anak yang usianya 11 tahun ya. 11 tahun mengurus 11 tahun ibu dari ditinggal. usia 11 tahun. Belum bisa apa-apa. Meskipun ditinggali rumah gedong, tapi pikirannya belum mapan, ini perlu. Begitu juga masyarakat, apa yang harus dilakukan. Nah, tentu saja ini inspirasi buat kita semuanya, terutama buat kaula muda, meskipun yang tua juga harus juga sama, karena yang tua bagaimana berbakti kepada orang tua itu insya Allah nanti anaknya juga mudah berbakti. Ya. Kalau kita berbakti kepada orang tua, nanti insya Allah anak-anak kita juga mudah berbakti. Nah, ini yang perlu kita tanamkan setiap saat, perlu kita viralkan lagi. Sehingga ibadah yang selalu disandingkan larangan memusyrikkan dengan Allah dengan berbuat baik Baik. Ya. kepada orang tua, ini kan sejajar. Bahkan jihad pun kalah. Jihad perang pun kalah dengan nilainya berbakti kepada orang tua. Ya. Maka ini di para jamaah sekalian yang mungkin ibunya di tempat yang jauh, jangan lupa ditelepon, jangan lupa disapa. Ya minimal seminggu sekali lah, kalau nggak bisa setiap hari. Di telepon ya. Telepon, kabarnya Atau video bagaimana. call. Video call. Saya kira itu Ya. pelajaran penting yang perlu kita ambil. Jadi ini fakta dan perlu kita tiru bagaimana berbakti kepada orang tua sehingga kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Ikram. Tadi menarik ya bahwa selain kita sebagai anak yang punya kewajiban untuk menjaga orang tua kita ya atau berbuat baik terhadap orang tua kita, tapi tadi Ustadz Ahmad Ikram juga memberikan renungan buat kita semua. Seandainya ada tetangga kita yang ngalamin kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, secara umum kita umat Islam juga kalau ada yang sulit, seharusnya kita ikut bergotong royong. Tapi menurut informasi dari usia 11 tahun sampai saat ini tetangganya yang guyup sering bantu. Katanya begitu, guys. Katanya begitu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan apa yang kita saksikan ini, peristiwa yang viral ini bisa jadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa berlemah lembut dengan orang tua kita, mengurus orang tua kita. Dan seandainya ada tetangga kita yang sulit, ayo kita bantu ya, karena tetangga itu saudara kita terdekat ya. Kita akan lanjut lagi ngobrolnya ya, kita bahas lagi dan setelah ini kita akan mengkaji tafsir bersama dengan guru-guru kita dan juga nanti kita akan ngaji bersama Kiai Haji Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.